Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Walladzi yumituni thumma yuhyin. Walladzi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma anta rabbi, Allahumma anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bahagia sekali Bapak Ibu, teman-teman, sahabat-sahabatku sekalian dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan mungkin ada yang di luar negeri, ya, di negeri tetangga. Bahagia sekali malam hari ini kita bisa bersilaturahim di momen peluncuran dengan izin Allah buku kelima saya. Mudah-mudahan saya berdoa malam hari ini menjadi malam yang penuh hikmah. Allah catat sebagai kebaikan yang terus mengalir sampai hari akhir nanti. Baik, sebagaimana yang sudah tadi Kak Yawan sampaikan, bahwa insya Allah malam hari ini kita akan coba bedah buku, ya. Bedah buku kelima yang saya tulis, biiznillah, dengan izin Allah, yang saya beri tajuk Menemukan Rasa. Di situ ada subjudulnya itu Spiritual Transformation, jadi transformasi spiritual. Nah ini mudah-mudahan menjadi satu bahasan yang bisa ada manfaatnya, insya Allah, ya. Baik, saya akan mulai, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dengan satu kalimat ini. Bahwa kenapa sih kita harus terus bertransformasi dalam hidup? Karena sudah jelas, kita hidup nggak selamanya. Betul ya? Kita hidup sekali dan sebentar. Maka, waktu kita itu terlalu berharga kalau kita habiskan seadanya. Jadi memang sudah tugas kita untuk terus berbenah, terus memperbaiki diri sampai nanti kita pulang kepada Allah dalam keadaan yang paling baik, gitu ya. Dan ada satu frame hidup yang kita semua harus terus diingatkan, bahwa hidup ini adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Makanya kalau kata Cak Nun, sebenarnya innalillah wa inna ilaihi rajiun itu bukan rumus mati, tapi itu rumus hidup. Untuk ngingetin kita bahwa kita ini dalam perjalanan. Makanya kata Rasulullah kan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Jadilah kamu di dunia ini itu seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Ini isyarat yang sangat indah dari Rasulullah. Coba saya mau nanya, boleh respon di kolom chat ya. Ketika Rasulullah bilang hidup ini, jadilah kamu di dalam hidup ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Dari kalimat itu apa yang teman-teman pahami? Life is a journey. Katanya life is a journey, not a destination. Hidup itu adalah perjalanan. Apa ciri-ciri orang asing? Apa ciri-ciri orang yang sedang menyeberang jalan? Oke, dari Ummu Zangki, sebentar aja, hidup hanya sementara. Dari Bu Dwi, musafir, harus banyak nanya, masih belum sampai tujuan akhir, singgah sebentar. Masya Allah.
Nah ini jangan terlena dengan kehidupan dunia. Dari Pak Januar Agung nih, atau Mas Januar Agung, kangen pulang. Masya Allah. Terima kasih responnya teman-teman. Iya, karena kalau hidup adalah sebuah perjalanan, bahkan Rasulullah tadi bilang seperti menyeberang jalan. Itu isyarat agar jangan sampai kita terpesona dengan keindahan perjalanan. Jangan sampai kita terpesona dengan keindahan perjalanan yang membuat kita akhirnya lalai, terus melupakan tujuan. Jadi kalau kita sadar bahwa hidup ini hanya sebentar, hanya singgah sementara, bahkan kata Rasulullah seperti orang yang sedang menyeberang jalan, maka seindah-indahnya pemandangan dunia ini, biarlah itu jadi latar belakang aja. Nggak membuat kita terpesona karena ya ini cuma sekedar perjalanan. Ya. Dan karunia Allah, kita diberikan kesempatan untuk hidup, diberikan kesempatan untuk menghamba teman-teman sekalian, karena di antara tujuan Allah menciptakan kita, menghadirkan kita dalam hidup ini jadi hamba. Illa liya'budun. Abdun. Kemudian untuk to lead others. Jadi pemimpin, jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian untuk jadi rahmat. Blessing others, mengasihi sesama. Jadi ibadah, khalifah, rahmah. Nah, di antara rahmah itu dakwah, ngajak orang kepada kebaikan itu jadi rahmah. Bahkan bukan hanya rahmatan linnas. Ya kan? Bukan hanya rahmatan linnas, bukan hanya rahmatan lil muslimin, tapi apa? Rahmatan lil alamin. Menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi hamba, jadi leader, dan juga loving others, to serve others. Ini di antara tujuan perjalanan hidup kita, teman-teman sekalian. Saya memulai dari sini. Di antara tujuan perjalanan hidup itu jadi hambanya Allah, ya, jadi pemimpin, to lead others, pengelola bumi ini, dan to serve others, blessing others, loving others, jadi rahmah bagi semesta alam. Maka untuk jalanin peran ini teman-teman sekalian, kita pasti diberikan potensi sama Allah. Kita diberikan kemampuan. Kita diberikan power. Power itu berupa apa? Power itu berupa fisik, berupa akal kita, termasuk perasaan kita. Kita diberikan kemampuan. Dan karunia Allah ini yang harus terus kita improve, yang harus terus kita perbaiki. Kita harus berbenah terus, bertransformasi terus dari waktu ke waktu. Tugas kita continuous improvement, kan gitu. Berusaha terus menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari, lebih baik, lebih baik, lebih baik, sampai ujungnya nanti kita berharap kita pulang dalam keadaan yang paling baik. Dalam keadaan yang paling baik. So itulah perjalanan hidup kita. Life is a journey from Allah to Allah. Kita sering dengar kalimat itu kan. Hidup adalah perjalanan dari Allah menuju Allah. Dan tentu kita berharap kita kembali kepada Allah nanti dalam keadaan yang paling baik. Nah, masalahnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang baik, terkadang dalam perjalanan itu kita kehilangan rasa. Kehilangan rasa. Jadi Allah kepengen kita menjalankan satu peran tertentu dalam hidup. Nah, peran itu bukan sekedar dijalankan, tapi betul-betul juga dirasakan. Makanya kemarin saya nulis di Facebook, saya bilang ada satu penyakit ya, yang ini nggak kalah bahaya. Nama penyakitnya putus rasa. Ini sama bahayanya dengan putus asa, kehilangan rasa dalam perjalanan. Kemarin kalau teman-teman nyimak kajiannya Ustadz Zulfikarullah di teras juga, ketika beliau membahas tentang life journey, banyak di antara manusia modern di zaman sekarang itu terjangkiti satu sindrom ya, satu fenomena yang disebut dengan manic society. Manic society atau busy generation. Apa itu Mas? Manic society itu satu fenomena. Masyarakat zaman sekarang itu serba terburu-buru. Serba pengen instan, serba pengen cepat,
nggak menikmati prosesnya, obsesif, ya, apa-apa pengen buru-buru, impulsif, dan nah ini manic society. Kalau dalam bahasa saya, putus rasa, kehilangan rasa dalam perjalanan itu. Di situ ada saya kasih tambahan lost connection. Jadi nggak nyambung. Kalau bahasa Mas Randy, kabel putus. Saya masih ingat tuh kajiannya Mas Randy itu kabel putus, iya. Nggak nyambung, nggak connect ke Allah. Kalau dalam beberapa riset teman-teman sekalian, ada beberapa penyebab yang membuat seseorang itu hidupnya terasa hampa. Coba tulis di kolom chat. Menurut teman-teman, apa kira-kira yang menyebabkan seseorang tuh hidupnya kok kering, hampa gitu ya, nggak kerasa. Ya kerja sekedar kerja, belajar sekedar belajar, bahkan ya ikut-ikutan. Oke, terima kasih responnya nih. Nggak punya tujuan, kurang bersyukur, jauh dari Allah, karena dosa, karena nggak sholat. Makasih teman-teman responnya, Masya Allah. Sibuk dengan dunia, kurang ilmu. Terima kasih. Kalau based on penelitian ya, based on research, itu setidaknya ada 3 hal yang bikin orang itu hidupnya kok hampa ya, putus rasa. Yang pertama, bisa jadi karena memang pekerjaannya dia itu nggak ngasih dia makna. Jadi disconnecting from purposeful work. Jadi dia lost connection dari meaningful work. Pekerjaannya tuh nggak ngasih dia meaning. Pekerjaannya tuh nggak ada purpose-nya. Sekedar cari duit aja. Itu kalau keterusan kayak gitu lama-lama ya rasanya hilang. Nggak ada giroh gitu ya, nggak ada semangat. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut penelitian, orang itu jadi hampa, bahkan sampai depresi. Itu karena disconnecting from people. Jadi dia nggak punya hubungan intim sama sahabat, dia nggak punya teman dekat, dia nggak punya tempat berbagi cerita. Makanya penting komunitas, penting berjamaah, karena kita nggak bisa sendirian. Kita perlu bareng-bareng. Orang-orang yang sendirian, kesepian, akhirnya ya itu hampa ya, karena nggak ada tempat untuk berbagi cerita. Karena kita butuh saudara, kita butuh sahabat. Itu yang kedua. Yang pertama tadi disconnecting from purposeful work, yang kedua disconnecting from people, atau yang ketiga kata para ahli, orang itu jadi hampa karena putus asa, karena disconnecting from hope. Jadi dia nggak punya lagi tujuan. Dia nggak punya lagi cita-cita, dia nggak punya lagi keinginan. Allah, hidup segan, mati juga nggak mau. Kalau dalam kelas The Happiness Journey itu saya sebut dengan paradigma nihilism. Jadi hidupnya itu nggak di masa depan, juga nggak di masa kini. Terus di mana hidupnya? Biasanya terjebak di masa lalu. Dia nggak bisa move on. Dia punya traumatic experience yang itu belum bisa dia lepas dari dirinya. Nah sebenarnya kawan-kawan sekalian, dari 3 itu, di atas semuanya, yang bikin seseorang itu hidupnya hampa karena ya nggak nyambung sama Allah. Lost connection. Ya, nggak nyambung sama Allah. Karena hati kita itu ada yang punya. Dan di hati kita itu ada lubang yang tidak bisa diisi kecuali diisi sama yang punyanya. Teman-teman sekalian. Maka bagi saya putus rasa ini bahaya. Putus rasa ini bahaya. Ya. Dan Rasulullah sudah mengisyaratkan ketika seseorang itu kehilangan rasa dalam hidup, dia itu akan terjebak dalam belenggu kehidupan. Yang ini bahkan Rasulullah ngajarin kita untuk berlindung sama Allah dari belenggu hidup ini. Ada 8 belenggu yang saya yakin teman-teman harusnya sudah hafal doa ini ya. Ini doa yang biasa dibaca setiap pagi dan setiap petang. Ada juga dalam zikir Al-Ma'thurat, zikir pagi petang. Di sini Rasul mengisyaratkan ada 8 hal yang yuk kita minta perlindungan dari Allah. Biasanya ya tadi orang masuk ke sini ketika putus kabelnya. Apa aja itu? Dalam doa ini Rasulullah mengajarkan kita untuk
meminta Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Belenggu yang pertama dan yang kedua itu adalah alhammu wal hazan. Apa itu? Hammu itu kegalauan akan hari esok. Jadi menggalaukan besok. Kalau hazan itu mensedihkan kemarin. Ya, hidup tuh kalau terlalu khawatir, ya, terlalu galau, seakan-akan kita nggak punya Allah yang menggenggam masa depan kita. Itu capek, itu lelah. Atau terlalu mensedihkan yang kemarin, mensedihkan yang sudah lewat, mensedihkan yang sudah berlalu. Ini juga capek hidup seperti ini kan, sekalian. Ini belenggu hidup yang harus kita lepas. Makanya ketika saya mengangkat tema menemukan rasa, mudah-mudahan rasa yang kita upayakan hadir dalam diri kita bisa melepas belenggu ini dari hidup kita. Lalu belenggu berikutnya, kata Rasulullah ngajarin kita sebuah doa, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Apa itu? Perasaan lemah, perasaan inferior, nggak punya gairah untuk meraih kebaikan-kebaikan, malas, nggak produktif, nggak mau berkarya. Ini juga bahaya nih, bahaya. Ya lagi-lagi orang itu malas karena putus rasa tadi. Ya, maka ini penting untuk kita coba bahas, teman-teman sekalian. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah tetap jaga rasa itu di hati kita. Dan berikutnya, wa na'udzubika minal jubni wal bukhl. Jubni wal bukhl, pengecut, nggak punya self confidence, dan pelit, bakhil, kikir, nggak mau berbagi. Orang itu kan dia jadi nggak berani karena dia lupa bahwa Allah tuh selalu bersama kita loh. Lost connection. Orang itu jadi pelit, orang itu jadi bakhil karena dia lupa betapa Allah menjanjikan membuka rezeki kalau kita mau berbagi, kan gitu. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rezeki. Jadinya bukhl. Lagi-lagi penyebabnya lost connection, putus rasa. Dan yang terakhir, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Termasuk kita berlindung kepada Allah dari jeratan hutang dan kesewenang-wenangan manusia. Ya, orang itu jadi terjebak hutang, di antara sebab paling banyaknya adalah karena yang nggak bisa yang ngikutin nafsunya, menjadikan keinginannya sebagai Tuhan dalam sebuah ayat di Quran, yang akhirnya membuat dia dalam kesewenang-wenangan manusia. Makanya di kelas saya di The Happiness Journey sama Spiritual Inner Peace itu saya membahas lapisan pertama yang harus kita hapus kalau kita pengen bahagia dalam hidup itu keinginannya, keinginan yang tidak pada tempat. Karena seringkali penderitaan hidup itu berasal dari keinginan yang tidak pada tempatnya. Ya, sekalian. So ini saya tulis di bab awal, teman-teman sekalian, di buku Menemukan Rasa ini, bahwa perjalanan transformasi diri yang saya maksud adalah kita bebaskan diri kita dari kedelapan belenggu ini sampai betul-betul bulat, mantap, ajak, ya, nyambung sama Allah dengan bahasa yang sederhana. Jadi seperti biasa kawan-kawan, Bapak Ibu, buku yang saya tulis selalu sederhana, nggak pernah bukan bahasan-bahasan yang terlalu berat, ya, karena ilmu saya juga nggak sampai kalau bahas yang berat-berat. Hal-hal yang sederhana sehari-hari yang mudah-mudahan bisa, ya, ada manfaatnya. Baik, nah, jadi apa sebenarnya sih, Mas, yang bikin orang tuh akhirnya putus rasa tadi, bahkan sampai terbelenggu hidupnya dengan 8 belenggu tadi? Sebenarnya jawabannya salah tujuan. Tadi beberapa sudah ada yang jawab di kolom chat, ya. Tujuannya salah, sandarannya salah, tempat berharapnya salah, yang ngedrive hidupnya itu salah, dorongannya salah, motivasinya salah. Iya, masih mentok pada dorongan material atau mungkin dorongan sosial, belum sampai dorongan spiritual. Makanya untuk bisa nyambungin rasa itu tadi, perlu ada yang namanya
ya dorongan spiritual. Tujuan, sandaran, harapan yang sifatnya spiritual. Jadi saya sih mengartikan spiritual itu apa? Spirituality atau spiritualitas itu adalah rasa dalam perjalanan. Rasa dalam perjalanan. Makanya kalau dalam bahasa Arab, spiritual itu apa? Ada yang tahu nggak? Teman-teman, apa sih spiritual? Apa yang teman-teman pahami tentang spirituality? Karena kalau terjemahan secara umum, biasanya kalau kita buka Google ya, spiritual itu diartikan sebagai meaning, ya, sebagai morality, sebagai apalagi ya makna, itu pengertian universal secara umum. Nah, betul nih Pak Irman Nurzaman. Jadi kalau dalam bahasa Arab ternyata spiritual itu adalah ar-ruhiyah. Ar-ruhiyah. Ar-ruhiyah itu apa sih? Ar-ruhiyah itu adalah sesuatu yang, satu hal yang bikin sesuatu itu jadi hidup. Makanya ruh. Kadang-kadang kita ibadah, kita sholat sih, tapi sholatnya nggak benar-benar hidup, gitu kan? Kita ngaji sih, tapi ngajinya itu nggak benar-benar hidup. Masya Allah, ini ada Ustadz Mukhtar. Maknawiyah, ar-ruhiyah. Kita kerja sih, ya. Kita jualan sih. Ya, teman-teman di sini banyak AOG juga nih. Ada komandannya nih, Kang Mai. Kita jualan emas, bisnis, tapi kadang-kadang jualannya kita tuh nggak benar-benar hidup. Nggak ada ruhnya. Itu kehilangan spirituality. Makanya ada perbedaan antara religiusitas dengan spiritualitas ya. Nggak sebatas ritual. Ya, jadi dorongan spiritual itu apa? Ya benar-benar kepengen dapat maafnya Allah, kepengen dapat kasih sayangnya Allah, kepengen pulang dalam pelukan cintanya Allah. Itu spirituality, rasa dalam perjalanan. Ada yang mengartikan idrok silah billah. Idrok silah billah. Apa itu? Kesadaran seseorang. Silah itu apa? Hubungan ya. Jadi ar-ruhiyah atau idrok silah billah ini adalah kesadaran seseorang itu betapa dia ini hambanya Allah. Sadar penuh bahwa dia ini punya hubungan sama Allah. Ini spirituality yang saya maksud teman-teman sekalian. Dan saya mengartikan ini rasa. Spirituality itu rasa. Ya. Dalam bahasa sederhana, terjemahan bebasnya lah. Dan itu yang coba saya bahas. Dan kenapa ini penting? Kenapa rasa itu penting? Coba teman-teman perhatikan bagian ini ya. Mengapa heart set sama mindset itu penting? Jadi kalau rasa itu sebenarnya adalah the way of feeling dan the way of thinking. Bagaimana pola perasaan kita dan bagaimana pola pikir kita. Itu yang saya maksud dengan rasa. Heart set dan mindset. Loh, kenapa ini matters? Kenapa ini penting? Karena nasib kita, fondasi awalnya itu. Jadi nasib kita itu kan dibentuk sama karakter kita. Terus karakter kita dari mana? Yang membentuk karakter kita itu kebiasaan kita, habit kan. Jadi karakter dan habit itu, kebiasaan itu adalah kumpulan dari tindakan demi tindakan gitu. Dan ternyata asal mula kita bertindak, asal mula kita mengambil keputusan, itu kan pikiran kita dan perasaan kita. Dan ini gak kelihatan. Ini yang saya maksud rasa. Ini gak kelihatan, ini invisible. Maka kalau kita pengen membenahi nasib, maka yang kita benahi pertama kali adalah mindset sama heart set. Mindset sama heart set. Ya. Jadi bukan hanya mindfulness, tapi juga harus heartfulness. Heartfulness itu di atasnya mindfulness. Teman-teman sekalian. So di buku ini saya coba kepengen gimana kita bisa membangun spiritual mindset dan spiritual heart set. Apa? Fondasi rasa yang saya maksud dalam buku ini adalah spiritual mindset dan spiritual heart set. Ada 5 yang insya Allah coba saya cuplik malam hari ini sedikit-sedikit ya. Karena kalau dibahas dalam tentu aja waktu kita nggak cukup. Satu bab itu bisa 1 jam sendiri, 1 kajian sendiri ya, bahkan bisa lebih teman-teman sekalian. Nah sekarang kalau kita ambil satu teori namanya neurological level, bahwa ternyata kalau kita ngomong tentang fondasi transformasi ya teman-teman sekalian,
Ternyata spirituality itu ada pada puncak dorongan perubahan seseorang. Jadi kalau menurut teori neurological level ini atau pola perubahan, inilah tangga-tangga fondasi transformasi. Banyak orang kepengen berubah, tapi dia nggak sampai ke puncak dorongan perubahan dirinya. Ya, jadi kalau menurut teori ini, teman-teman, kalau yang di atasnya bagus, yang di bawahnya pasti bagus. Tapi kalau yang di bawahnya bagus, belum tentu yang di atasnya bagus. Kalau orang pengen membenahi satu hal, maka yang dia harus benahi adalah di level itu atau di level di atasnya. Gitu ya. Yang paling bawah itu lingkungan. Banyak orang pengen berubah. Pertama kali yang dirubah apa? Lingkungan kan? Environment. Tapi ini nggak cukup kalau cuma ngerubah lingkungan. Tapi dia nggak ngerubah belief-nya. Dia nggak ngerubah value-nya. Dia nggak ngerubah behavior-nya. Itu nggak cukup. Mungkin ketika di lingkungan yang baik, ya dia baik. Tapi ketika dia pindah ke lingkungan lain, kalau nggak berubah belief-nya, value-nya, identity-nya, itu dia mudah terwarnai lagi. Ya, dengan lingkungan yang baru itu. Kalau sekedar mengubah environment, jadi nggak cukup cuma sekedar mengubah lingkungan. Makanya dalam buku ini saya coba nembak langsung puncaknya, yaitu spirituality. Ya, di atasnya environment itu ada behavior. Kita mengubah kebiasaan kita, mengubah keyakinan kita, belief. Ya, banyak program-program pengembangan diri yang mungkin yang dirubah belief-nya, yang diinstal itu value-nya, supaya orang itu berubah, dikasih value-value tertentu, atau dirubah identitinya, disadarkan bahwa kita ini masterpiece ciptaannya Allah. Tapi di atas itu semua spirituality. Makanya idealnya, seharusnya orang-orang yang bagus hubungan sama Allahnya, pasti ke bawahnya bagus. Ya, nggak mungkin seorang yang berusaha terus, bermujahadah terus, riyadah terus untuk dekat sama Allah, tapi kok behaviornya nggak bagus. Pasti terjaga. Makanya saya bilang fondasi inti. Spirituality atau rasa yang saya maksud di sini adalah fondasi inti. Ini puncak dari semuanya. Di atasnya identity, di atasnya value, di atasnya belief, sistem kita, di atasnya behavior. Nah, ini yang coba saya bahas. Nah, ada 5 hal teman-teman sekalian yang menjadi akar dari bahasan kita. Slide-nya kelihatan ya, teman-teman? Suara saya masih jelas? Tolong kasih saya feedback ya kalau mungkin putus. Apa sudah bisa dibeli bukunya? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, insya Allah per hari ini bukunya sudah bisa dipesan, ya. Dan nanti linknya bisa di-share di akhir acara. Atau Anda boleh lihat Facebook saya, sudah saya share juga link pemesanannya. Atau bisa didapetin di distributor, agen-agen buku PPA, reseller buku PPA di kota terdekat Anda. Insya Allah kita ada 140 kota PPA Learning Center yang itu siap insya Allah ya menyediakan buku ini dan juga buku-buku dari guru-guru yang lain, para trainers PPA. So teman-teman sekalian sampai sini bisa ditangkap ya teman-teman ya. Bisa dikirim ke Singapura. Wah ini ada Pak Betrizon ya. Insya Allah bisa Pak, Singapura siap dikirim. Jadi spirituality itu fondasi inti. Ada 5 teman-teman sekalian. Ini saya. Nah jadi Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, ini buku ini saya tulis agak beda dari buku-buku saya yang sebelumnya. Ini sedikit tulisannya, tapi kaya dengan ilustrasi dan gambar. Karena kalau ngomongin rasa itu nggak cukup dengan kata ya. Terkadang kita kehabisan kata untuk menjelaskan apa itu rasa. Tapi dalam beberapa kasus, kadang-kadang nggak butuh kata juga untuk ngejelasin rasa. Makanya, ya, saya coba memadukan dalam buku ini kata, gambar, dan suara. Ini kayak ilustrasi dan juga nanti ada audio notes, ada audiobooknya, 5 audiobook, masing-masing bab. Saya sertakan audiobooknya yang bisa Anda dengerin sambil baca buku ini, insya Allah. Ya, teman-teman sekalian. Baik, nah di sini teman-teman kelihatan tulisannya ya. Nah, silakan nih kalau ada teman-teman cabang
yang distributor bisa meninggalkan jejak di kolom chat. Nih ada Bu Desmita cabang Bekasi. Ada 5 fondasi inti ya yang kepengen saya coba hantarkan lewat buku ini. Ada 5. Apa aja? Kebaca teman-teman di slide. Yang pertama dari kiri ya. Yang pertama adalah spiritual inner peace. Dan sebenarnya kelima bahasan ini sudah saya bahas juga di beberapa kajian webinar, di beberapa kelas training. Ini coba saya bukukan supaya jadi legacy insya Allah. Yang pertama spiritual inner peace. Fondasi yang pertama itu kedamaian batin. Tapi kata depannya spiritual. Maksudnya kedamaian batin yang betul-betul nyambung ke Allah gitu loh. Bukan damai sekedar damai. Nah, yang kedua, fondasi yang kedua, spiritual abundance mindset. Apa itu nanti kita bahas. Mungkin istilahnya masih rada-rada aneh ya bagi yang baru pertama kali nyimak. Tapi insya Allah nanti coba saya jelaskan. Yang ketiga spiritual purpose. Yang keempat spiritual success mentality. Dan yang kelima spiritual legacy commitment. Ini 5 fondasi itu yang coba saya bahas. Yang saya batasi ya. Coba yang saya batasi mungkin 5 aja. Mudah-mudahan kalau emang bisa kita perdalam lagi mudah-mudahan di buku-buku berikutnya insya Allah. Dan sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan buku-buku saya sebelumnya. Walaupun bukan berseri ya. Tapi slide belum muncul. Slide kelihatan teman-teman? Ini ada yang bilang slide belum muncul. Saya nunggu feedback dulu. Oh kelihatan ya. Mungkin digeser-geser Bu yang slide-nya nggak muncul. Ya. Oke. Yang belum muncul slide-nya digeser-geser tuh di layar handphonenya. Ada kok slide-nya ya. Nih teman-teman respon di kolom chat. Baik teman-teman sekalian, bismillah. Ini satu bahasan, udah jam segini. Satu bahasan itu bisa jadi satu kajian sendiri ya. Tapi cuma akan saya kasih cuplik-cuplik aja malam hari ini ya. Secuplik-secuplik aja dari masing-masing bab karena waktu kita nggak cukup. Mudah-mudahan bisa dapet taste-nya, dapat feel-nya ya, bukan taste tapi feel. Baik, lanjut. Yang pertama, fondasi yang pertama adalah spiritual inner peace. Saya kalau bahas ini Bu, seharian sendirian, ada kelasnya. Dan kabar baiknya, tadi ada yang nanya, Mas bonusnya apa kalau beli buku di masa launching ini? Saya tanggal 24-25 Oktober itu ada kelas online, The Happiness Journey sama Spiritual Inner Peace. Nah itu kelas itu seharian, jadi 2 hari full insya Allah. Dan itu gratis buat teman-teman yang mesen buku di masa launching. Ini hadiah dari PPA Bookstore ya. Kalau ngebahas spiritual inner peace itu seharian sendiri. Karena ini menjadi Ya inner peace itu power. Inner peace is power. Ini fondasi inti yang pertama. Jadi kedamaian batin, teman-teman sekalian, ini modal yang sangat penting untuk transformasi diri kita, perubahan diri kita. Dan ini terbukti secara ilmiah. Para pakar itu ngomong, ternyata orang-orang yang mampu menjalani hidupnya dengan tenang, dengan damai, itu jauh lebih produktif, lebih kreatif, lebih apa lagi? Lebih berkualitas karyanya, punya etos kerja yang lebih bagus, lebih tinggi dibandingkan mereka-mereka yang hidupnya itu stressful, depresi, obsesif, nggak tenang, gemuruh, masih menggebu-gebu nafsunya. Itu lebih keren kualitas hidup mereka-mereka yang damai hatinya. Maka bab pertama, fondasi inti yang pertama yang saya tulis di buku ini adalah tentang spiritual inner peace. Ya, spiritual inner peace. Dan saya langsung sampai pada kesimpulannya aja deh. Ini kesimpulannya teman-teman sekalian. Apa itu? Kedamaian hati itu sebenarnya cuma makmum. Saya ulang. Kedamaian hati
hanyalah makmum. Makmum dari siapa? Makmum dari keimanan kita dan penghambaan kita. Jadi ini byproduct, side effect, efek samping yang otomatis. Ya, kalau bahasa di sini saya tulis ini makmum aja. Makmum aja. Unintended side effect kalau bahasa kerennya. Ya. Unintended side effect. Jadi efek samping yang memang nggak disengaja. Ini otomatis. Inner peace, kedamaian hati itu otomatis. Hasil dari keimanan kita, penghambaan kita kepada Allah. Ya teman-teman bayangin. Orang-orang yang sudah mantap, orang-orang yang punya fondasi hati itu yakin betapa Allah maha sayang, betapa Allah maha baik, betapa Allah nggak mungkin zolim sama hambanya. Maka apa yang kejadian? Mereka akan selalu bisa menerima setiap kejadian yang Allah tetapkan. Dengan hati yang nggak kecewa. Dengan hati yang puas. Hati yang selalu bisa merasakan betapa Allah itu maha sayang. Bahkan ketika keinginan dia nggak terwujud, bahkan ketika apa yang dia inginkan tuh nggak kejadian, hatinya nggak kecewa. Dan ini makmum dari keimanan seseorang, ini makmum dari penghambaan seseorang. Orang-orang yang sudah mantap, yakin betapa Allah maha baik, Allah maha sayang. Ini rasanya fondasi inti dari semuanya. Ya, dia selalu bisa melihat segala kejadian itu dengan kacamata yang indah gitu loh. Karena gini teman-teman sekalian, kita itu mungkin nggak bisa mengubah kenyataan. Tapi kita selalu bisa mengubah cara kita dalam memandang kenyataan. Saya ulang ya. Kita nggak bisa mengubah kenyataan mungkin. Tapi kita selalu bisa mengubah cara kita dalam memandang kenyataan. Dan orang-orang yang beriman selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap kejadian meskipun nggak diharapkan. Karena boleh jadi itu baik menurut Allah. Walaupun nggak baik menurut kita nggak pernah tahu. Ya, Masya Allah. Gitu teman-teman sekalian. So, ini fondasi inti yang pertama. Ini saya bahas ada beberapa pilar yang membuat seseorang bisa sampai pada fondasi inti yang pertama ini. Sudah sering saya bahas di beberapa kajian juga teman-teman sekalian. Kalau teman-teman yang sering ngikutin, tentu sudah nggak asing lagi dengan bahasan ini. Insya Allah ya. Nah sekarang yang fondasi inti yang kedua, saya cepet-cepet aja teman-teman ya, karena ada 5 nih, secuplik-cuplik aja. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat maksudnya ya. Bahasan lebih detailnya bisa teman-teman baca di buku. Ya. Nah fondasi inti yang kedua itu adalah spiritual abundance mindset. Apa itu abundance mindset? Pernah dengar teman-teman kalimat ini? Jadi abundance mindset itu adalah pola pikir berkelimpahan. Pola pikir berkelimpahan. Ya. Di sini ada kata spiritual, jadi pola pikir berkelimpahannya itu karena Allah, karena dia yakin Allah itu maha segala-galanya. Al-Ghani, Al-Mughni, maha mencukupi. Nah ini juga fondasi yang penting untuk kita upayakan ada dalam diri kita. Ini kalimat yang sering saya sampaikan di banyak kesempatan mengenai abundance mindset. Banyak di antara kita khawatirnya itu nggak pada tempatnya. Ya, sering mengkhawatirkan rezeki, pada rezeki itu sudah dalam jaminan Allah. Yang sudah dijamin kita khawatirkan, yang belum dijamin kita malah abaikan. Di sini urgensi mengapa kita harus punya pola pikir berkelimpahan. Sekarang biar gampang saya kasih perbedaannya ya teman-teman. Ini mudah-mudahan di slide jelas ya. Supaya kita mudah memahami apa itu yang namanya abundance mindset atau abundance thinking ya. Itu lawan dari abundance itu adalah scarcity. Jadi kalau abundance itu pola pikir berkelimpahan,
Kalau scarcity itu pola pikir kekurangan, serba kekurangan. Ini kanan kiri beda nih, teman-teman bisa ngerasain nggak bedanya apa? Kalau orang-orang yang punya abundance thinking itu meyakini semuanya serba melimpah. Tapi kalau orang yang punya scarcity thinking itu meyakini semuanya serba terbatas. Akhirnya hidupnya itu penuh dengan ketakutan yang nggak perlu sebenarnya. Ya, unnecessary. Ya, nggak penting. Takut kekurangan, takut persaingan. Akhirnya jadi pelit tuh kata Bu Suci. Iya. Nah, perbedaan kedua, teman-teman dirasa-rasa ya. Mudah-mudahan nangkep nih apa yang saya maksud. Kemudian kalau abundance thinking itu dia kepingin memaksimalkan semua kelebihan yang dia miliki untuk memberikan manfaat pada sebanyak mungkin orang. Itu pola pikir berkelimpahan. Tapi kalau scarcity thinking, pola pikir serba kekurangan, itu dia nyimpen kelebihan yang dia miliki untuk dirinya sendiri. Kenapa? Ya tadi, karena dia berpikir semuanya serba terbatas. Ngapain gue bagi-bagi orang? Ya, buat gue aja dulu. Yang penting gue dulu. What's in it for me? Ya, ini kan beda banget. Ya, sama pola pikirnya Rasulullah, para sahabat yang benar-benar mendahulukan saudaranya, bahkan di saat dianya juga lagi butuh. Allah. Ya. Nah, apalagi perbedaannya? Kalau abundance thinking, dia punya prinsip untuk menang dalam hidup ini kita harus berkolaborasi, harus sinergi. Tapi kalau orang yang punya pola pikir scarcity, itu untuk menang kita harus berkompetisi, harus mengalahkan orang lain. Padahal kan nggak seperti itu dalam hidup ini kebanyakan. Justru kalau kita pengen menang, menangkan orang lain. Kalau kita pengen bahagia, bahagiakan orang lain. Kalau kita pengen kayakan orang lain. Kalau kita pengen mudah hidupnya, mudahkan hidup orang lain. Kan gitu ya? Nah akhirnya kalau orang-orang yang punya pola pikir abundance itu sama orang tuh sikapnya baik. Tapi kalau orang-orang yang punya scarcity thinking curiga terus sama orang, ini mau ngapain nih? Jangan-jangan mau ngambil posisi saya. Jangan-jangan ini saingan ini. Santai aja bos, kan gitu ya. Teman-teman sekalian. Lalu orang-orang yang punya abundance thinking itu dia kalau punya pengetahuan, kalau dia punya knowledge, dia punya sesuatu, dia pengen bagi sama orang, bagi, sharing. Tapi kalau orang yang punya scarcity mindset itu diumpetin, dia nggak mau bagi sama orang. Dia punya ilmu, kalau ada orang yang mau belajar, diumpetin, kayak gitu. Masya Allah. Gitu ya. Ya apa nih Mbak Ainun? Masya Allah. Surat Al-Kautsar ya. Barakallah Mbak Ainun. Sehat-sehat terus. Kemudian abundance thinking itu apalagi cirinya? Teman-teman sekalian, sifatnya selalu menawarkan bantuan. Ya karena dia berkelimpahan pola pikirnya, mindset itu abundance. Kalau yang scarcity enggan dia nawarin bantuan. Nanti malah beresiko. Ya. Abundance thinking selalu percaya keadaan akan selalu lebih baik. Tapi kalau orang yang punya scarcity mindset, itu percayaannya, keyakinannya, keadaan akan selalu sulit. Abundance selalu bertumbuh terus, tugas kita growth mindset. Tapi kalau scarcity thinking itu fixed mindset. Jadi takut digantikan sama orang gitu ya. Kalau orang-orang abundance itu malah kaderisasi, dia nyiapkan penggantinya. Kalau orang yang punya scarcity, dia nggak mau digantiin. Oh, saya nggak tergantikan. Wah, bahaya ini. Intinya adalah egois lah kalau scarcity ya. Tapi kalau abundance itu mementingkan orang lain. Nah, ini abundance thinking. Tapi kalau spiritual abundance, semua rasa itu bisa ada karena disambunginnya ke Allah. Allah yang bilang kok, nahnu narzukukum wa iyahum. Kata Allah, aku yang ngasih rezeki kepada kamu, kepada mereka. Keberadaan satu orang nggak mungkin mengurangi rezeki yang lain. Itu loh. Jadi mantap, basicnya itu iman. Jadi orang punya abundance itu karena iman.
Rasulullah juga bilang, barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan memudahkan urusannya. Barang siapa yang nolong orang lain, maka dia akan ditolong sama Allah. Itu abundance, spiritual abundance. Sekalian. Nah, kalau kata Imam Hasan Al-Basri, nah ini kalimat spiritual abundance banget nih. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Aku tahu rezekiku itu nggak akan diambil sama orang. Makanya aku tenang. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu, hatiku selalu tenang. Dan aku juga tahu, amalku nggak akan dikerjakan orang lain. Karena itu, aku sibuk beramal. Nah, mudah-mudahan ini mewakili ya dari apa yang saya maksud tentang spiritual abundance. Kira-kira gitu secupliknya teman-teman sekalian. Nah, waktu saya nggak lama lagi nih. Lengkapnya teman-teman bisa baca di buku ya. Dan di beberapa kajian juga saya pernah bahas ini juga yang lebih panjang, insya Allah. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, masih ingat yang pertama tadi apa teman-teman? Spiritual inner peace, ini fondasi inti yang pertama. Yang kedua, spiritual abundance. Dan yang ketiga, spiritual purpose. Purpose itu apa? Purpose itu maksud hidup. Purpose itu apa? Maksud hidup. Ya. Nah, ini juga penting. Ini juga fondasi. Bukan cuman ketenangan, bukan cuman pola pikir berkelimpahan. Kita juga harus pastikan maksud hidup kita itu benar. Jangan sampai salah purpose. Kenapa kok purpose itu penting? Teman-teman sekalian, ada 5D. Ada apa? 5D. Kenapa purpose itu penting? D yang pertama, direction. Purpose ini akan memberikan kita arah. Ya, teman sekalian. Ngasih kita arah. Orang-orang yang purpose-nya belum jelas, biasanya ya nggak jelas juga arah hidupnya. Direction. Yang kedua itu desire. Purpose inilah yang jadi drive kita, yang bikin kita punya energi, yang bikin kita tetap semangat, yang bikin kita terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi desire, kiroh, ya. D yang ketiga, purpose ini akan memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Jadi kita tahu mana yang penting, mana yang nggak penting. Orang-orang yang bingung gitu, ya, itu ketika dia nggak punya purpose. Jadi dia nggak punya clear cut. Mana yang penting, mana yang nggak penting. Kalau orang udah tahu ini maksud hidup saya, dia mudah ngambil keputusan. Oh, saya ambil ini, ya. Yang ini nggak penting. Ngapain saya habiskan waktu di sini? Ngapain saya buang-buang uang? Ngapain saya nyicil barang yang nggak penting? Ya kan? Nah, di antara orang yang terjebak dalam tadi lilitan hutang tadi, ghalabatid daini wa qahrir rijal, itu karena ya fondasi purpose-nya belum mantap. Kemudian yang keempat itu, purpose ini akan menentukan seberapa bermakna hidup kita, seberapa dalam makna hidup kita, deep meaningful life. Dan D yang terakhir, kenapa purpose ini penting? Karena ini juga akan menentukan nasib kita nanti. Niat, intention, maksud hidup itu menentukan segalanya. Ada orang ibadah, tapi yang dicari bukan Allah, meskipun jungkir balik, ribuan rakaat, bahkan turun ke medan perang, itu kan gak diterima ya amal ibadahnya. Oke, sekalian. Dan kalau ngomongin spiritual purpose ini, sebenarnya saya bahas detail di buku saya yang sebelumnya, Mencari Ikhlas. Ada yang sudah punya buku saya Mencari Ikhlas, itu kan sebenarnya ngebahas purpose. Ikhlas itu kan purpose. Jadi sudah putus harapan di hatinya kecuali hanya kepada Allah. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan utamanya, maka farakallahu alaihi amruh, Allah akan cerai beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan bikin kayaknya kok hidupnya nggak pernah merasa cukup, kurang terus. Ya, dan
dia tuh nggak akan dapetin duniawi kecuali memang apa yang sudah ditetapkan aja buat dia. Ya. Tapi barang siapa wa man kanatil akhirah akbar hammuhu, dalam riwayat lain niyatahu, yang menjadikan akhirat itu sebagai tujuan utamanya, Allah sebagai maksud hidupnya, maka Allah akan himpunkan segala urusannya, semuanya dibikin enteng sama Allah, dan Allah akan jadikan waja'ala ginahu fi qalbi, Allah akan bikin hatinya tuh merasa cukup, kaya, puas. Ya. Walaupun ya tempat tinggal nggak gede-gede banget, walaupun mungkin juga masih ngontrak, tapi nyaman aja. Ya. Walaupun cuman punya kendaraan motor yang sederhana, tapi enjoy aja. Allah bikin hatinya itu kaya, merasa cukup. Ya. Dan bahkan bonusnya kata Allah, dunia itu akan datang dalam keadaan rendah, gak bernilai di hadapannya. Dunia datang dalam genggaman, gak masuk dalam hati. Oke, teman-teman, waktu saya sudah mau habis, saya coba percepat ya. Yang keempat adalah yang saya bahas di buku ini, Menemukan Rasa. Fondasi inti yang keempat adalah tentang spiritual success mentality. Mentalitas sukses, tapi yang nyambung ke Allah ya. Nyambung ke Allah. Nah ini nih, kenapa ini penting, karena jangan sampai kita itu kehilangan giroh untuk meraih pencapaian terbaik dalam hidup. Kita harus sukses. Jadi sederhana itu dalam sikap, tapi dalam karya harus maksimal. Dalam karya nggak boleh sederhana. Sederhana maksudnya ya asal-asalan gitu ya. Karyanya itu harus yang terbaik gitu, yang kita bisa. Ya, humble itu dalam sikap. Tapi kalau karya, kita harus berusaha ngasih masterpiece yang terbaik dari apa yang bisa kita berikan. Nah, ini dua kutub ya. Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, sederhana kehidupannya, lifestyle sederhana, tapi karyanya monumental. Romawi tutup di masa beliau, Persia tutup di masa beliau. Ya, Baitul Maqdis kembali ke pangkuan umat Islam di masa beliau. Tapi lifestyle-nya humble, lifestyle sederhana. Nah, di buku ini saya bahas ada tiga elemen penting ya, yang membuat seseorang itu jadi punya spiritual success. Orang itu harus punya keyakinan, dia punya tujuan, dia punya tindakan. Jadi tiga ini yang menjadi elemen fondasi kesuksesan. Dia punya keyakinan, dia punya tujuan, dia punya tindakan. Ini nggak boleh hilang salah satu. Ada orang yakin aja, terus dia bertindak, tapi dia nggak punya tujuan, akhirnya nyasar. Ada orang punya tujuan, punya keyakinan, tapi dia nggak bertindak, ya nggak kemana-mana. Ada orang punya tujuan, punya tindakan, tapi nggak yakin, ya macet jalannya ya. Nah, kalau ketika ngomongin spiritual success mentality, teman-teman sekalian, pertanyaannya keyakinan yang seperti apa? Tujuan yang seperti apa? Tindakan yang seperti apa? Karena kalau cuma sekedar keyakinan, Firaun juga yakin, ya kan? Firaun yakin nggak? Firaun yakin, optimis. Dan Firaun itu punya tujuan juga. Tujuannya gede loh, visioner loh. Abu Jahal juga sama. Dan tindakannya hebat, dia punya kemampuan eksekusi yang hebat. Makanya spiritual success mentality bukan yang seperti itu. Yakin karena dia bergerak maju karena dia yakin Allah selalu bersamanya. Dan yang dia tuju adalah perhatiannya Allah, bukan perhatian yang lain. Dan tindakannya apa? Tindakannya selalu bersamai dengan keberserahan, fatawakal Allah. Nah, ini saya bahas di buku ini sekalian. Nah, tawakal itu indah banget ya. Kalau kita punya fatawakal Allah, kita punya tawakal, teman-teman sekalian. Tawakal inilah yang akan membuat, kalaupun kita berhasil gitu ya, maka keberhasilan itu akan disertai dengan rasa syukur yang dalam. Kenapa? Karena dia sadar yang bikin dia berhasil itu kehendaknya Allah, rahmatnya Allah. Begitupun sebaliknya, kalaupun dia gagal, maka gagalnya itu akan
diiringi dengan kesabaran yang indah juga. Kenapa? Dia nggak larut dalam kesedihannya. Karena dia yakin semua yang Allah tetapkan pasti baik. Pasti baik. Kira-kira begitu. Ada beberapa fondasi terkait dengan ini. Itu ya. Mudah-mudahan teman-teman dapat ya pesannya, insya Allah. Karena tentu saja nggak bisa saya bahas panjang. Dan fondasi inti yang terakhir, yang kelima, yang saya bahas di buku Menemukan Rasa ini adalah tentang spiritual legacy commitment. Jadi kesadaran untuk kepengen meninggalkan warisan terbaik dalam hidup. Ya, kepengen meninggalkan warisan terbaik dalam hidup. Jangan sampai kita nggak punya niat itu. Teman-teman sekalian, boleh nggak kita pejamkan mata sebentar? Boleh ya? Kalau ngomongin legacy ya, coba teman-teman pejamkan mata sebentar. Saya kepengen ngajak, mari kita bayangkan, seandainya kita sudah berada di ujung kehidupan, waktu kita nggak lama lagi. Kira-kira dalam keadaan seperti itu, apa yang paling kita sesalkan? Apa yang paling kita sesalkan? Apakah yang kita sesalkan, wah saya kurang banyak tabungan nih, saya kurang banyak punya aset yang aset idaman gitu ya, atau nggak kesampaian nih punya mobil impian? Nggak, saya yakin bukan. Nanti di akhir kehidupan yang akan jadi penyesalan kita adalah kita kurang serius dalam taat, kita kurang banyak harta yang kita sedekahkan, kurang meluangkan waktu mungkin untuk membangun hubungan dengan orang-orang yang kita sayang. Ya, karena selama ini waktu hidup kita habis nggak karuan, sibuk ngumpulin sesuatu yang ujungnya bakal kita tinggalin kan. Makanya kita harus punya komitmen untuk kepengen meninggalkan warisan terindah. Ini menjadi fondasi mindset kita juga, spiritual legacy commitment, teman-teman sekalian. Dan dalam sebuah hadis yang sangat populer, Rasulullah juga sudah bersabda, barang siapa yang sudah meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 hal aja. Apa itu? Sedekah jariyahnya, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak-anak yang soleh. Maka kalau kita kepengen punya warisan terindah, 3 hal ini yang harus jadi fokus kita. 3 hal ini yang harus jadi fokus kita. Bagaimana caranya kita bisa punya sedekah jariyah? Bagaimana caranya kita bisa punya ilmu yang bermanfaat, yang bisa terus mengalir amal jariyahnya? Insya Allah. Bagaimana kita bisa punya anak soleh yang terus mendoakan kita? Bagaimana ikhtiarnya? Ini menjadi komitmen kita, kepengen meninggalkan spiritual legacy, teman-teman sekalian. Sedekah jariyah, bagaimana? Ya udah, nggak ada cara lain. Give more, memberi lebih lah dari biasanya. Latih terus. Karena ini ada kalimat yang sangat indah. Teman-teman sekalian, camkan ini baik-baik. Kebahagiaan terindah dalam hidup kita selalu datang dari apa yang kita berikan, bukan dari apa yang kita dapatkan. Kebahagiaan terindah dalam hidup kita selalu datang dari apa yang kita berikan, bukan dari apa yang kita dapatkan. Oke. Maka milikilah mindset ini, komitmen untuk meninggalkan warisan terindah dalam hidup. Lalu, untuk bisa punya warisan ilmu yang bermanfaat, belajar terus. Pakemnya 3 ini, learn, do, share. Belajar, praktek, share. Belajar, usahakan praktek, share. Jadilah dai. Karena kata seorang ulama, nahnu du'at qabla kulli syai'. Kita ini adalah dai sebelum apapun. Kita ini dai sebelum apapun. Mau kita dokter, mau kita ibu rumah tangga, mau kita trainer, mau kita penulis, mau kita politisi, mau kita polisi, mau kita pegawai rumah sakit, tenaga kesehatan, kita ini dai sebelum apapun. Maka sampaikanlah. Ya. Darinya walau hanya 1 ayat. Mudah-mudahan itu jadi ilmu yang ngalir tuh buat kita, teman-teman sekalian. Jadi warisan. Makanya saya senang berbagi, ya. Saya pengen mudah-mudahan ada yang diterima Allah. Ya, walaupun terus benahi niat, karena seringkali
ya niat itu berubah-ubah ya. Tapi ya udah terus aja. Mudah-mudahan ada satu yang Allah terima. Ya. Lalu untuk meninggalkan berusaha mendidik anak kita supaya jadi anak yang soleh yang terus mendoakan kita, kata kuncinya adalah cinta, love. Mendidik dengan sepenuh cinta. Ya. Orang-orang yang punya komitmen kepengen meninggalkan legacy, spiritual legacy, dia akan besar rasa cintanya. Dia akan, dan rasa cinta itu yang membuat dia lebih mudah bersabar ketika mendidik anak. Dan cinta yang tulus inilah yang akan melahirkan juga ketulusan. Masya Allah. Bang Faisal, uhibbukum fillah. Dan sekalian, ada satu hadis dari Nabi itu ya, bahwa nanti di akhirat itu ada seseorang yang diangkat sama Allah derajatnya menjadi derajat hamba yang soleh. Padahal dia ngerasa di dunia saya nggak soleh-soleh amat gitu ya. Ya intinya si hamba ini terkaget-kaget, kenapa kok saya diangkat ke derajat hamba-hambamu yang begitu mulia ini. Kata Allah, karena doa yang dipanjatkan anakmu agar kesalahanmu diampuni Allah. Masya Allah. Nah teman-teman, kalau kita punya komitmen ini, kita akan insya Allah mudah-mudahan lebih kuat sabarnya mendidik anak. Ya, ini lagi-lagi nasihat buat saya sendiri ya. Kadang-kadang ya kalau pas anak lagi rewel ya kan, ya emosi. Tapi kalau kita komitmen kayak pengen ninggalin warisan terindah dalam hidup, mindset kita udah begitu, heart set kita udah begitu, maka insya Allah mudah-mudahan lebih mudah gitu ya. Itu teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah lewat ini waktunya. Dan terakhir teman-teman sekalian, saya kepengen betul-betul buku ini bisa menjadi teman perjalanan kita semua. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan buku ini bisa jadi teman perjalanan kita. Teman perjalanan untuk apa, Mas? Teman perjalanan untuk benar-benar menemukan iman. Iman yang sebenar-benarnya iman, bukan iman yang hanya di tepian. Karena kata Allah dalam Quran, mungkin bisa dibantu ayatnya kalau ada yang tahu, saya lupa ayat berapa. Allah bilang ada orang-orang yang beriman tapi imannya hanya di tepian. Maksudnya gimana orang yang beriman di tepian? Orang yang beriman di tepian itu ketika dia dapat apa yang dia suka, yang enak, yang menyenangkan, maka dia puas dan dia tetap beriman. Tapi ketika ditimpa bencana, kejadian yang mungkin gak enak, dia balik, dia menanggalkan imannya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan buku ini bisa jadi teman perjalanan kita, teman-teman sekalian, teman perjalanan untuk ngejar perhatian Allah betul-betul. Ngejar perhatian Allah dengan amal-amal soleh selama di dunia, bukan menghabiskan waktu kita untuk mempesona manusia, capek. Ya, Bismillah. Barakallah teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, saya lewat beberapa menit ini. Tapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapat sedikit gambaran ya, sedikit materi dari buku Menemukan Rasa ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Barakallahu fiik. Saya kembalikan kepada Kak Yawan ya. Masya Allah, ini ada Ustadz Abi Ilham nih yang mengutip Quran surat Al-Hajj ya, di tepian, iman yang di tepian. Barakallahu. Baik teman-teman sekalian, Kak Yawan tadi sempat keluar, ini sudah saya jadikan co-host lagi nih. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.